Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Parodia dengan NIM 2409106053. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu subnetting dan juga IPv6. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materi pertama, itu adalah subnetting. Nah, apa sih itu subnetting? Jadi, subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, atau yang disebut juga dengan subnet. Nah, tujuan dari subnetting itu adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mengoptimalkan lalu lintas jaringan, dan meningkatkan keamanan dengan membatasi komunikasi antar subnet. Dalam subnetting, sebuah alamat IP dibagi berdasarkan subnet mask, yang menentukan jumlah bit yang digunakan untuk bagian jaringan dan bagian host dalam sebuah alamat IP. Contohnya, dalam jaringan IPv4 dengan alamat 192.168.1.0, subnet masknya adalah 255.255.255.255.0, yang berarti ada 256 alamat IP dalam subnet tersebut, mulai dari 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255. Nah, di subnetting juga ada IPv4 yang ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255, sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Nah, maksudnya 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik itu apa sih? Nih, jadi anggap saja ini X itu angka dengan range 0 sampai 255. Jadi di dalam satu kelompok itu ada 8 huruf X, atau sama aja lah kayak 8 bit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ada 4, jadi 32 bit. Nah, contohnya sendiri IPv4 itu ada ini 192.168.0.7, 10.0.0.3, terus ada 172.16.0.2. Selanjutnya di IPv4 itu sendiri ada 5 kelas. Nah, di kelas A itu dia biasanya dari 0.0.0 sampai 127.255.255.255 dengan netmas 255.0.0.0. Nah, di kelas B itu ada 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan netmasnya 255.255.0.0. Nah, di kelas C ini kelas yang paling sering digunakan. Dia tuh dari range 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255 dengan netmas 255.255.255.255.0. Nah, ini ada dua kelas lagi yang tidak digunakan untuk umum. Jadi yang buat umum itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas D ini biasanya digunakan untuk multicast, sedangkan kelas E itu biasanya buat research IRTF. Oke. Nah, ini sama aja yang kayak tadi sebenarnya, cuman ini dalam bentuk tabel, dan di sini juga menampilkan jumlah host maksimal dari setiap kelasnya. Jadi di kelas A itu jumlah host maksimalnya itu 2 pangkat 24 minus 2, di kelas B itu 2 pangkat 16 minus 2, sedangkan di kelas C 2 pangkat 8 minus 2. Nah, di dalam tabel ini juga ada format buat kelas A itu, ini n titik h titik h titik h. Maksud dari n sama h nya apa sih? N itu alamat jaringan atau network address, sedangkan di h nya itu host ya. Jadi n ini sama ini kayak satu nih, network. Sisanya 000 itu host. Sama juga 126.0.0.0 itu adalah host. Begitu pula di kelas B dan juga kelas C. Kita langsung masuk aja ke netmask. Apa sih netmask? Ya, netmask itu adalah nilai 32 bit yang membagi alamat IP menjadi alamat jaringan dan alamat host. Netmask itu merupakan komponen penting dalam pengalamatan IP. Kenapa sih netmask itu eh,
komponen penting dalam pengamatan IP karena netmask itu digunakan untuk membedakan antara network address dengan host. Nah, jadi host itu dia biasanya bernilai 0 ya, sedangkan network address-nya itu 255. Jadi sebagai contoh aja di sini 192.168.1.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Berarti alamat dari IP itu 192.168.1.0, sedangkan alamat hostnya itu 0.0.0.10. Karena di sini alamat IP-nya tuh ujungnya itu 10 ya, sedangkan di subnet masknya itu di sini 0, berarti 10-nya ini adalah hostnya, sedangkan 192.168.1 itu adalah network address-nya. Sesuai ya, tadi ini berarti ini kelas C tadi. Lanjut, kita masuk ke CIDR atau Classless Interdomain Routing. Jadi CIDR itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP dalam internet. CIDR menggunakan VLSM atau Variable Length Subnet Mask untuk mengalokasikan alamat IP sesuai dengan kebutuhannya daripada menggunakan aturan-aturan kelas-kelas A, B, dan C dalam jaringan, sehingga pembagian jaringan atau host dapat dilakukan dengan menggunakan pada semua bit yang ada pada alamat, seperti pada tabel ini. Nah, ini tabelnya sebenarnya sama aja yang kayak tadi, tapi bedanya di sini ada jumlah IP-nya. Di kelas A itu jumlah IP-nya ada 16.777.212. Sedangkan di kelas B itu ada 8.190 dan di kelas C itu 65.354. Nah, jadi di CIDR itu ada tabel. Ini itu buat kita tahu jumlah hostnya berapa, subnet masknya, slashnya ini, sama ada notasi binarnya. Sebenarnya di CIDR ini cukup mudah buat menghafal notasi binarnya karena kita tahu ini tuh kelas A slash 8 sampai slash 15 itu kelas A. eh, Menghafal notasi binarnya itu cukup melihat dari slashnya aja. Ini karena tadi itu ini tuh 4 kelompok yang dibatasi dengan titik, berarti kalau misalnya slash 8 satunya itu ada 8, sedangkan kalau 9 satunya itu ada 9, sisanya 0 sampai ke bawah itu 11111 sampai 32. Nah, terus di subnet masknya ini pun gampang buat dihafal karena ada sedikit cara yang mungkin sedikit membantu ya. Anggap saja host route ini 1, karena 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2. Jadi 255 kurang 1, 254, begitu terus sampai ke atas. Jadi harusnya ini mudah dihafal buat pemula-pemula seperti saya. Terus lanjut, ada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Jadi FLSM itu metode untuk membagi jaringan menjadi sub-jaringan yang lebih kecil dengan panjang yang sama. FLSM merupakan metode warisan yang sudah ada sejak lama. FLSM merujuk pada jenis jaringan perusahaan atau penyedia di mana blok alamat IP dibagi menjadi beberapa subnet dengan panjang yang sama, yaitu jumlah alamat IP yang sama. FLSM menyederhanakan perubahan paket dalam subnet jaringan milik sendiri. Nah, jadi dalam FLSM itu ada rules-nya. Yang pertama, kita tentukan subnet masknya, lalu pilih yang sama atau lebih besar dari host sesuai tabel CIDR tadi, kemudian kita hitung jumlahnya dengan 2 pangkat n minus 2. Nah, yang kedua, kita hitung 256 dikurang nilai oktet subnet mask yang terakhir. Yang ketiga, kita tentukan network ID dan broadcast-nya, lalu tentukan range alamat host-nya. Jadi kita langsung aja masuk ke contohnya. Misal kita ingin mencari range host dengan subnet mask 28. Nah, jadi kita langsung aja kerjakan pakai rumus ini. Yang pertama kita tentukan dulu subnet mask-nya, yaitu 28 tadi. Terus kita cari 28 itu host-nya itu 16 kalau sesuai tabel CIDR tadi.
Nih 16 dan oktet terakhir itu 240 ya. Nah, setelah kita tahu tuh di subnet mas 28 kita temukan 16 host, terus kita hitung dengan rumus 2 pangkat n minus 2 dengan harapan n itu bisa menghasilkan operasi ini lebih dari atau sama dengan 16. Jadi misalnya kalau misalnya kita eh, cari nih n-nya, kita dapatnya 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 itu 16. Terus kenapa sih dikurang 2? Nah, dikurang 2 itu karena untuk network ID 1 sama broadcast 2. Jadi hostnya nanti kita cuma dapat 14. Terus dikarenakan subnet mask 28 itu memiliki nilai oktet terakhir 240, maka kita hitung 256 kurang 240 sama dengan 16. Jadi untuk network ID-nya kita dapat 192.168.1.0 dan broadcast-nya dapat 192.168.1.15. Kenapa sih dia enggak titik 16? Karena kita mulainya dari 0. 0-nya udah terhitung 1 lah anggapannya. Dia sama aja kayak hexadesimal. Terus range host-nya berarti setelah dari broadcast dan sebelum dari setelah dari network ID dan sebelum dari broadcast. Jadi 192.168.1.1 sampai 192.168.1.14. Jadi kesimpulannya dengan subnet mask 28 maka kita dapat membuat subnet masing-masing menampung hingga 14 host. Selanjutnya ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah singkatan dari Variable Length Subnet Mask, di mana desain subnet menggunakan lebih dari satu mask dalam jaringan yang sama, yang berarti lebih dari satu mask digunakan untuk subnet yang berbeda dari satu kelas A, B, C, atau jaringan. Ini digunakan untuk meningkatkan kegunaan subnet karena ukurannya dapat bervariasi. Ini juga didefinisikan sebagai proses subnetting dari subnet. Nah, jadi VLSM itu lebih banyak kurangnya daripada VLSM dari yang saya baca. Jadi FLSM itu semua subnet berukuran dan memiliki jumlah host yang sama. Tapi VLSM ukuran itu bervariasi dan dapat memiliki jumlah host yang bervariasi sehingga membuat pengalamatan IP lebih efisien dan memungkinkan sistem yang diletakkan dengan panjang mask yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua nih ada dalam FLSM terjadi pemborosan alamat IP, tapi dalam VLSM terjadi pemborosan alamat IP yang minimum. Jadi secara garis besarnya FLSM ini lebih boros daripada VLSM. Yang ketiga ada FLSM lebih disukai untuk alamat IP pribadi, sedangkan untuk alamat IP publik lebih sering dipakai VLSM. Nah, yang keempat, pemanfaatan jaringan yang lebih efisien. VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dengan menetapkan subnet yang lebih kecil ke area yang memerlukan lebih sedikit host. Jadi dia bakalan apa sih namanya? Dia bakalan menyesuaikan dengan areanya. Jadi kalau misalnya hostnya itu sedikit, berarti subnet yang dibutuhkan juga lebih kecil. Sedangkan subnet yang lebih besar, eh, sedangkan kalau misalnya kita butuh banyak host, berarti subnetnya juga butuh yang lebih besar. Hal ini menghasilkan pemanfaatan jaringan yang lebih efisien dan mengurangi keseluruhan ruang alamat IP yang diperlukan. Terus yang kelima, itu ada fleksibilitas yang lebih besar. VLSM memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang skema pengalamatan IP. VLSM memungkinkan administrator jaringan untuk membuat subnet dengan berbagai ukuran berdasarkan persyaratan khusus setiap subnet yang dapat sangat berguna dalam jaringan yang kompleks. Yang keenam, ada skalabilitas yang lebih baik. VLSM memungkinkan skalabilitas jaringan yang lebih baik karena dapat mengakomodasi pertumbuhan dan perubahan topologi jaringan tanpa memerlukan desain ulang skema pengalamatan IP yang lengkap. Yang ketujuh, peningkatan kinerja jaringan. VLSM dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan aliran data antar subnet. Yang kedelapan, mengurangi beban manajemen jaringan. VLSM dapat membantu mengurangi beban manajemen jaringan dengan menyederhanakan alokasi dan manajemen alamat IP.
Hal ini dapat sangat berguna dalam jaringan besar, di mana manajemen alamat IP dapat menjadi tantangan yang signifikan. Nah, kita masuk ke materi terakhir, IPv6 atau Internet Protocol versi 6. Apa sih itu IPv6? Nah, IPv6 itu versi terbaru dari protokol internet atau Internet Protocol IP yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Kenapa sih IPv4 itu diganti dengan IPv6? Nah, jadi IPv4 itu sudah mulai mengalami masalah kehabisan alamat IP dan IPv6 itu dibuat untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan fungsionalitas jaringan. IPv6 juga disebut IP Next Generation. Nah, IPv6 itu dirancang oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Terus IPv6 adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. IPv6 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan IPv4 yang akan dijabarkan sebagai berikut. Nah, jadi IPv6 itu memiliki ruang alamat tak terbatas. Terus memiliki struktur alamat hierarkis. Terus dia plug and play juga. Terus dia memiliki header paket yang disederhanakan. Terus dia memiliki keamanan yang lebih aman dibanding IPv4. Terus dia mempunyai mobilitas yang tinggi juga. Dan juga dia memiliki fitur QoS yang ditingkatkan. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.